saya dengan Citra Maharani Sandriadi, dan dalam video ini saya akan membahas mengenai isu etika dalam penggunaan teknologi di dunia bisnis, khususnya untuk di industri perbankan. Pertama, kita bahas dulu apa itu etika. Isu etika terkait dengan teknologi dalam bisnis. Isu etika teknologi adalah masalah yang muncul ketika penggunaan teknologi dalam perusahaan tidak sesuai dengan nilai moral, norma, ataupun aturan yang berlaku. Contohnya seperti pelanggaran privasi data, penipuan online, penggunaan software yang ilegal, ataupun penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Di era digital seperti saat ini, hampir semua perusahaan telah bergantung pada teknologi, terutama di sektor perbankan. Tapi di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga memiliki risiko yang cukup besar, terutama terkait keamanan data dan kepercayaan dari nasabah itu sendiri. Selanjutnya, saya akan beri contoh yang lebih dekat terkait case ataupun studi kasus ini dalam industri perbankan di Bank BNI, tempat saya bekerja. Dalam praktiknya, BNI itu sering menghadapi berbagai problem di dalamnya. Khususnya karena saya merupakan seorang customer service, saya sering mendapatkan masalah-masalah ini itu datang dari nasabah yang hadir di hadapan saya, yang berupa seperti penipuan online, phishing, atau social engineering, di mana pihak yang tidak bertanggung jawab itu mengaku-ngaku sebagai petugas bank untuk mendapatkan data pribadi nasabah untuk disalahgunakan seperti PIN ataupun OTP. Meskipun hal seperti ini tuh nggak hanya berasal dari internal perusahaan aja, tapi permasalahan yang terjadi menjadi sebuah isu etika teknologi karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan melindungi data dan keamanan dari nasabah-nasabahnya. Jadi, tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya menyediakan layanan digital aja dengan diadakan e-Wonder, BNI Direct, maupun mobile banking, tapi juga memastikan sistem-sistem yang ada di dalamnya itu harus aman dan memberikan kita sebagai pegawai itu harus selalu memberikan edukasi kepada para nasabah ataupun yang menggunakan fasilitas internet banking. Lalu bagaimana cara BNI untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Dalam kasus ini, Bank BNI itu cukup melakukan berbagai upaya ataupun cara. Seperti contohnya itu meningkatkan sistem keamanan digital dari aplikasi Wonder BNI gitu ya contohnya. Apabila suatu nasabah melaksanakan satu transaksi yang dikatakan mencurigakan ataupun di luar kebiasaannya, biasanya nasabah tersebut akan langsung mendapatkan notifikasi ataupun peringatan yang akan dikirimkan melalui notifikasi Wonder ataupun melalui WhatsApp terkait verifikasi transaksi, apakah betul sang nasabah tersebut menjalankan transaksi dengan nominal sekian untuk transaksi bla bla bla, supaya nasabah itu lebih aware, oh memang nasabah tersebut yang menjalankan si transaksi tersebut. Jadi selain itu BNI juga seringkali menggaungkan terkait layanan pengaduannya apabila terjadi hal yang mencurigakan. Semuanya bisa diakses melalui bot BNI ataupun melalui call center. Namun menurut saya langkah-langkah tersebut tentu aja perlu untuk ditingkatkan ya, karena perkembangan teknologi juga kan diikuti dengan makin canggihnya berbagai macam modus-modus penipuan. Nah, lalu menurut pendapat saya ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan khususnya untuk mungkin Bank BNI ke depannya terkait permasalahan dari social engineering ini. Yang pertama, perusahaan tentu aja harus memperkuat sistem keamanan data dengan teknologi yang lebih canggih. Mengingat tadi ya banyak banget modus-modus yang semakin canggih juga, maka kita juga harus bisa menciptakan teknologi yang gak kalah canggih untuk bisa menghandle permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar sana. Selain itu, perusahaan juga harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada nasabah, misalnya mungkin melalui kampanye digital tentang bahaya phishing. Selama ini karena dari BNI sendiri mungkin digaungkannya hanya melalui sosial media dan juga dari konten-konten dan juga dari pelayanan nasabahnya aja apabila nasabahnya datang ke bank. Tapi mungkin akan jauh lebih baik apabila si BNI sendiri mengadakan kampanye, jadi lebih aware, branding awareness-nya itu lebih tergaungkan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, transparansi juga penting. Jadi apabila ada potensi resiko, perusahaan juga harus tetap terbuka kepada publik. Misalnya itu seperti pemberitahuan mengenai apabila suatu nasabah menginformasikan nomor kartu ke orang lain dan juga kode CVV-nya, maka si rekening dari nasabah tersebut pasti akan bisa diakses oleh orang lain apabila OTP-nya juga diinformasikan.
dan lain sebagainya. Jadi resiko-resiko yang mungkin terjadi itu memang harus setransparan mungkin disampaikan kepada nasabah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir, perlu adanya evaluasi rutin untuk memastikan sistem teknologi berjalan sesuai dengan standar etika. Jadi untuk kesimpulannya, teknologi itu memang sangat membantu ya dalam meningkatkan efisiensi bisnis, tapi juga membawa tanggung jawab yang besar di dalamnya. Perusahaan harus bisa memastikan bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan secara aman, etis, bertanggung jawab, terutama untuk menjaga kepercayaan dari nasabah-nasabah di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih.